banget. Tapi kita langsung masuk aja ke game kedua kita kali ini, Charlie's Angel versus KS Cloud Breed. Kira-kira akan menjadi game seperti apa? Apakah akan menjadi game yang cepat ataukah akan seperti game pertama? So boleh tebak-tebakan kalian di kolom komentar atau berikan dukungan kalian untuk dua tim yang sedang bermain kali ini. Let's go! Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Langsung diramaikan kembali, langsung coba digaskan kembali. Kali ini, apakah dari seorang Drusilla serta kawan-kawan ini bisa ngamanin poin, karena di hari ini mereka masih belum dapat poin, sedangkan KS Cloud Breed masih belum tentu juga untuk bisa mengamankan poin maksimal. Karena dengan adanya pick yang cukup berbeda dari game pertama, Charlie's Angel mungkin akan bisa mengimbanginya. Tapi yang gue lihat-lihat, Yoding seharusnya dapat info kali ini bahwa udah ada pengambilan buff dari seorang Moeng yang terjadi lagi. Dan terjadi lagi, terulang kembali kali ini. Harus kehilangan haknya dari Charlie's Angel untuk di early phase. Dan ini akan membuat sedikit tertinggal dari area jungle ya. Tapi Cayi udah mulai datang bersama dengan seorang Alexa kali ini. Satu lagi pengambilan inisiasi untuk invite pun akan coba dilakukan. Tapi masih belum berdampak terlalu besar juga untuk keduanya ya. Ya masih belum berdampak terlalu besar dan perbedaan gol juga gak gitu jauh. Ini masih menit pertama juga sebenarnya, kalau menurut gue sih banyaknya dari masuk. Coba lu melakukan fighting terlebih dahulu. Tapi di arah mid lane ini Cia agak sedikit kesulitan karena dari kriksinya benar-benar di babysit banget ya sama Baldurnya. Sementara dari seorang Drusilla coba tuh babysit seorang Lavio, dan bentar lagi bakalan ada dari Alex juga bakal follow up ke arah atas untuk mengganggu orang Fioxy. Mereka tahu banget ya tadi di game-nya Fioxy-nya free farming itu jadi ngeri banget. Mungkin di game kedua mereka akan memanfaatkan kesalahan tersebut, akan coba untuk di-push terus-terusan dari Fioxy-nya biar gak jadi ya, walaupun dia seorang Wave tapi sakit banget. Di arah atas kita lihat nih bakal coba digangguin, ada kontes yang terjadi, hanya gangguin dikit aja. Sementara di ada bottom lane KS Cloud juga sangat leluasa untuk mendapatkan ya bisa menjadi. Ada trouble yang kena, tapi ternyata GG Moeng tertinggal di arah belakang dan Jay berhasil mendapatkan 1 poin kill pertamanya. Nah ini dia ya, Charlie's Angels bisa bermain dengan agresif. Sudah kita bilang, sudah kita ingatkan dengan adanya seorang Yoding dengan penggunaan Richter-nya. Ini bisa membuat mereka bermain lebih galak lagi. Mengimbangi gameplay yang memang agresif dari KS Cloud Breed. Tapi pengambilan set gol bakal coba dilakukan. Udah ada satu Drusilla juga yang akan membuat satu cliff breaker kali ini jatuh. Tapi Wild Pressure mengangkat 2 orang sekaligus tertangkap di sana. Sehingga tidak jadi bisa mengkontes untuk set golomnya yang jatuh ke tangan seorang Mireska kali ini. Maka udah Hunter bakal coba dibuka dari seorang Yoding. Jungle Strike juga bakal coba masuk, tapi harus coba cabut dari kawan-kawan KS Cloud Breed. Wims bakal coba diincar terlebih dahulu. Masih coba untuk mundur, tapi udah ada Sterilite juga yang masih belum kena. Itu kalau kena udah pasti bakal langsung dialin, tapi di arah lainnya dari seorang Mireska sedikit offset, masih coba Jungle Strike, tapi udah ada Moonfall juga yang bakal coba masuk bersama dengan ada seorang Moeng yang pastinya berhasil menemukan 1 orang di sana. Oke, walaupun tadi dari seorang GG Moeng harus mengeluarkan flickernya ke arah seorang Yoding, tapi nggak masalah. Akhirnya berhasil mendapatkan pundi-pundi gol tambah, tapi di atas tadi untung aja Steady Knight-nya nggak kena ya ke arah Fioxy. Kalau kena bener banget tadi kata kodok bakal langsung di-all-in, dan hanya seorang Whips dengan tidak adanya item yang banyak itu akan semakin mudah untuk di-pick off, walaupun harus ngedive ke arah tower gitu kan. Dan kali ini KS Cloud Breed lagi-lagi bermain dengan sangat agresif, masuk ke area hutan milik teman-teman dari Charlie's Angel, apalagi mereka punya Nakrot nih yang gampang keluar masuk gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan bahwa mereka akan sering banget untuk berkunjung ke area hutan milik teman-teman Charlie's Angel. Tapi kaki di arah River kita lihat juga udah ada satu upaya pick off yang dilakukan dari Knight yang masih belum connect terhadap siapapun, ternyata masih berhasil untuk di-dodge terlebih dahulu. Ada zone yang dilakukan oleh seorang Waves dan masih bisa untuk memukul mundur teman-teman dari Charlie's Angel. Sementara itu di area bottom lane, Yoding hampir saja terpick off oleh 2 player dari KS Cloud Breed. Santai dulu, turunin tempo dulu, karena tadi udah ada Wild Pressure yang sekali lagi dari seorang Ophelia. Ini cukup bagus. Lalu menangkap 2 orang, Charlie's Angel yang coba bermain agresif, tercounter dengan Wild Pressure. Ini harus mikirin sih gimana caranya untuk bisa menghindari Wild Pressure tersebut supaya agresivitasnya ini nggak terhenti sampai di tengah-tengah doang. Nanggung banget dari tadi. Dan Sterilite beberapa kali juga masih belum on point ya. Harus segera diperhatikan terlebih dahulu, tapi hati-hati di sisi atas scene bakal menjadi incaran utama, bakal menjadi objektif selanjutnya yang mungkin akan coba di pick up oleh kawan-kawan dari arah Cloud Breed. But kalau kita lihat juga masih cukup nyaman dari keduanya. Farming lagi dulu ya. Ini langsung kita kasih tema dulu atau lagu dulu.
karena masih santai. Masih santai Masih ya. santai. Oke, kita kasih back sound kali ya. Ya. Kayak gitu biar lebih ada variasinya. Tapi bener banget tadi dari gue setuju ketika Starry Night udah 2 kali miss itu harus diperhatikan lagi, jangan terburu-buru menggunakan Starry Night karena kita tahu Starry Night itu bisa terlihat oleh musuh, sebenarnya bisa dipantau kayak tadi, bisa bisa dihindari gitu. Maka dari itu mungkin momennya atau pemanfaatannya itu harus lebih dilihat lagi gitu, dimaksimalkan lagi. Tapi teman-teman dari Charles Angel masih belum menutup harapan mereka masih bergerak bermain tetap mengumpulkan pundi-pundi gold yang nantinya bisa membawa mereka untuk memberikan perlawanan lebih terhadap PS Free. Walaupun di arah mid lane di Reska ternyata dengan sangat cepat berhasil dihilangkan begitu saja tanpa basa-basi oleh seorang Kiri. Itu dia ada power of Kira sih, gila damage-nya lu lihat sih. Gokil banget dari Kira masuk ke arah seorang Krisi atau Mireska itu sendiri. Tapi kita lihat lagi dan lagi GG Moeng coba untuk mengganggu red buff milik seorang Kiri. Tidak sampai di situ, tidak akan diberikan begitu saja. Ada backup yang cukup terlambat dari seorang SG, tapi gak masalah, sakit banget kita dari seorang Yodi ketika satu peringatan. Hati-hati, masih bisa untuk di dodge, ternyata nakrotnya mundur lagi satu sing. Gila, si Tei sih udah bisa pick off kayak gini sih, dia udah jadi alarm untuk KS Cloudbread ya. Karena berarti sekarang KS Cloudbread udah gak ada yang bisa ditinggalin lagi, termasuk seorang Pioxi kali ini yang mungkin akan di pick off kapanpun. Sakit banget Triangle Mass Umbra Dream-nya on point 100% tanpa adanya miss dan beberapa auto attack udah pasti langsung menghilang. Ini dia yang kita nantikan dari seorang Kira gitu kan. Satu permainan gesitnya gak kalah cepat dibandingkan seorang Nakrot nantinya atau seorang Exi kali ini. Tapi Drusilla bersama dengan seorang Sin akan coba datang ke arah atas terlebih dahulu untuk melakukan satu clearing wave. Tapi ternyata untuk pengambilan Seth Golem akan terjadi kembali kali ini. Benar-benar penasaran. Well, bakal coba dilakukan terlebih dahulu di tangan seorang Ophelia. Sudah ada yang namanya Wild Presence juga, jadi nggak perlu takut. Dari tadi Ophelia berani tuh emang bukan tanpa alasan juga ya. Dia punya Wild Presence, jadi terus-menerus aja main agresif ya nggak apa-apa gitu kan. Ya nggak masalah, cuman kadang kalau misalnya terlalu sering juga untuk dikeluarin, artinya dari seorang Baldurnya kepancing dong buat keluar Wild Presence-nya. Tapi hati-hati, double trouble connect karena seorang Pioxi langsung di backup begitu saja oleh teman-temannya. Dan kita lihat juga dari arah luar Ophelia masih bisa memberikan Wild Presence yang cukup baik, menghambat pergerakan dari teman-teman Charles Angel dan bahkan memukul mundur 3 player sekaligus. 2 player mukul 3 orang, tapi CI kali ini hadir. Coba untuk memberikan sedikit perlawanan, namun Mireska memukul mundur dengan moonfall-nya dengan sangat baik. Akhirnya berhenti sudah di sana. Bahkan di sisi lain kita lihat dari seorang XP-nya. Dengan Nakrotnya ini bisa curi-curi tower di arah bottom lane. Richter-nya bahkan gak bisa ngapa-ngapain dengan adanya GG Moeng dan juga seorang XK gitu. Astaga, kok bisa begitu ya tadi ya. Benar-benar Wild Presence-nya benar-benar gagalin rencana dari Charles Angel. Dan sekarang udah ada Wild Charge juga masuk ke arah sana Drusilla. Shock and away-nya masih belum dapatkan apapun, tapi Alexa datang. Dari deck bakal coba dibuka, langsung terangkat derajat dari seorang Mireska pun langsung menghilang dengan begitu cepat. Ophelia nggak ada Wild Presence dan harus tumbang di tangan seorang Sins kali ini. Pioxi benar-benar tersisa sendirian kali ini. Tapi untuk di arah mid lane masih ada seorang Yodings juga bersiap untuk melakukan clearing wave pastinya. Dan sudah ada tower tier pertama di sisi atas yang berhasil dihancurkan oleh Charles Angel. Oke, 1 tukar 1 berarti ya towernya. Top lane dan bottom lane sama-sama sudah diambil oleh masing-masing tim, 1 tower ya. Tapi kita lihat juga kali ini dari segi goldnya sudah mulai sedikit menyusul lagi dan lagi sudah sama 21.000 gold. Dan bahkan kalau kita lihat dari segi itemnya ya, kita dari gold, sedangkan dari Nakrotnya masih 4.400. Tapi juga lumayan sebenarnya untuk seorang jungle itu lumayan berpengaruh ya. Cuman nggak masalah, masih menit ke-8, masih ada waktu juga. Dan kita lihat bermain dengan sangat objektif. Di sini yang bisa gue bilang adalah dari seorang Cei bermain dengan sangat aktif banget di game kedua ya. Game itu berjalan dengan lancar berkali-kali. Walaupun Wild Presence dari seorang Ophelia sebenarnya cukup mengganggu, tapi hati-hati di arah mid lane. Yoding Sapphire saja menjadi makanan selanjutnya bagi KS Cloudbread. Ada double trouble juga yang masih belum connect ke arah siapapun, ternyata memukul mundur teman-teman dari Charles Angel. Mid lane ada Starry Night mencoba untuk menjoni dan cuma angkat 1 orang langsung masuk itu saja. Wild Presence memendam 2 orang sekaligus. Aduh, itu barengan dikeluarinnya, ya ampun. Dipendam, wavesnya keluar ultinya. Jadi gak ada rasanya ya. Shock and away-nya benar-benar gak ada rasanya tadi. Benar-benar gak connect karena ada miskomunikasi di antara keduanya. Wild Presence dan juga Shock and away. But kalau kita lihat kali ini Charles Angel sudah cukup unggul dari area gold juga. Tapi kalau kita lihat dari objektif lainnya pun masih cukup sama kali ini. Gak ada perbandingan cukup jauh. Udah ada Holy Dragon yang siap banget untuk dipanen untuk keduanya. Tapi udah ada pengincaran. Langsung coba digunakan satu cliff breaker. Masuk ke arah 1 orang. Double trouble-nya connect. Starry Night ternyata tidak mengenai siapapun kali ini. Shock and away bakal coba dilakukan untuk melakukan satu clearing wave dari seorang Pioxi kali ini. Memukul mundur dari Charles Angel. Alexa harus ada Wild Charge Flicker juga. Yang bakal coba dibuka sama seorang Ophelia dan berhasil mendapatkan seorang Alexa
kali ini. Drusilla nggak bakal bisa berbuat banyak juga. Mau nggak mau harus mundur terlebih dahulu. Sedangkan kalau kita lihat di sisi tengah, datang memberikan bantuan dari seorang CI. Moeng bakal coba diincar, tapi Juri Fury sakit banget, berhasil menemukan satu, tapi udah ada pertukaran juga dari seorang Nakron. Sedangkan sekali lagi Wild Charge dari seorang Apelia memakan korban. Yodings pun harus tumbang di arah mid lane. Wow, Wild Twitter dari seorang gue sih udah bisa dipertimbangkan lagi ya sama teman-teman. Karena kalau misalnya flickernya ada lagi nanti mungkin akan terjadi hal yang sama. Momentum yang diciptakan akhirnya memberikan impact yang sangat besar terhadap teman-teman di KS Coldplay. Bahkan kita lihat satu persatu terpick off. Jadi bisa dapetin orang lain, tapi ternyata dibalaskan oleh seorang XP. Dan ini dia penggunaan Nakron yang gua harapkan. Ketika Nakronnya nggak terlalu agresif atau ya tadi kita bisa bilang dia ketinggalan gold daripada seorang ini ya CI. Tapi at least dia masih bisa memberikan impact yang luar biasa. Apa itu impact yang luar biasa untuk timnya? Yaitu tower demi tower yang berhasil dia curi dari arah split push yang dia lakukan gitu kan. Dan kali ini teman-teman dari tim Charles Angel mungkin harus sedikit memutar otak gimana caranya mereka mengejar ketertinggalan objektif tower atas teman-teman dari KS Cloudbreak. Waduh ya. Aduh, bener-bener nih Apelia nih ya. Dari tadi mengubur terus ya. Ada yang terkubur tapi bukan harapan. Justru malah 2 orang dari Charles Angel. Tapi sekarang kalau kita lihat dari seorang Alexa. Bakal coba diincar. Moonfall bakal coba dibuka. Dan pastinya akan membuat Alexa harus terculik sekali lagi. Bahkan Wild Prison kali ini digunakan untuk melakukan zoning terlebih dahulu. Kali ini kawan-kawan dari KS Cloudbreak sudah bersiap untuk mengamankan objektif selanjutnya yang terpantau. Yaitu sudah ada Slayer juga. Yoding sekali ini bakal coba dicari. Masuk dari seorang XQ. Juri Fury masih belum coba dibuka terlebih dahulu, santai, relax, kalem, coba untuk melihat-lihat keadaan dulu. Karena untuk di 11 menit terus tower mid lane masih belum ada yang hancur. Ini kedua tim artinya sama-sama kuat, tapi penculikan terjadi. Moeng harus tumbang. Belum ada enrich yang digunakan, belum ada combo yang digunakan dari seorang Moeng. Tidak sempat, itu burst damage-nya kerasa banget dari seorang Kei ya. Betul sekali, kita lihat dari seorang CI bersedia udah makin lagi berasa. Pada itu mungkin teman-teman dari KS Cloudbreak ya, backline dari KS Cloudbreak di sini harus lebih mempertimbangkan lagi tadi. Aduh, Vioxy hampir kepleset. Gue bisa bilang itu adalah satu tindakan yang ceroboh. Dia tadi jalan sendirian ke arah bus di arah river, gak ada siapa-siapa, teman-temannya masih jauh jalan dan dia pakai flicker buat kabur. Itu hampir aja menyumbangkan nyawa dia dengan cuma-cuma. Tapi kita lihat, oh White Prison sangat bagus dan Infinity Slayer berhasil tersteal. Kenapa sepolos itu Charles Angel mendapatkan Infinity, tapi dengan adanya KS Cloudbreak yang terang-terangan jalan, bahkan White Prison pun bisa mengubur teman-teman dari Charles Angel. Hati double trouble, coba diluncurkan ke arah atas, namun ternyata masih belum ke arah siapa mencari, coba untuk mencari peruntungannya, tapi ternyata ketahuan nama GG Moeng. Mundur terlebih dahulu dan kita lihat dari arah mid lane. Kali ini coba untuk melakukan setup dari seorang Alexa, tapi gue rasa masih bisa untuk di kiting terlebih dahulu lah ya. Teman-teman dari KS Cloudbreak juga di sini udah lumayan menurunkan tempo permainannya lagi, tapi lihat nakal banget sih Apelia masuk ke arah buff dari Iya, terus dicari, terus digangguin. Udah ada Jungle Strike juga yang bakal coba dibuka sama seorang Yoding. Moonfall juga bakal menyusul. Maka udah Hunter memang sudah dibuka, tapi masih belum bisa memberikan damage yang terlalu besar kali ini. CI udah bisa bermain dengan lepas, tapi kawan-kawan dari Charles Angel, gue masih melihat beberapa move yang memang sedikit ragu-ragu di antara mereka masing-masing. Ini harus segera diselesaikan sih, karena menurut gue masuk ke arah late game semakin lama ini bakal semakin sulit untuk seorang CI melakukan penculikan. Starry Night somehow ke dirinya sendiri gak bisa mengangkat diri sendiri dari Starry Night ya, sayang sekali. Tapi kalau kita lihat juga dari seorang Apelia masih coba untuk berputar-putar dulu, coba untuk kebuka vision dulu, tapi CI dan juga Yoding kali ini bersiap melakukan penculikan lagi ke hal yang sama. Moeng bakal coba cara bersama, tapi Andres kali ini bakal coba dibuka, sakit bakal masuk ke seorang CI, balapan Tuhan datang dan harus tumbang dari seorang CI kali ini. Terculik, niat mau menculik malah terculik ya. Niat mau menculik malah terculik balik. Tadi ada eksekusi yang berjalan tidak lancar ternyata dari teman-teman Charles Angel. Oke, mereka bisa nahan sedikit lagi. Cuman yang jadi masalah adalah teman-teman dari Charles Angel untuk Pura saja ada sedikit kurang ya. Mereka cuman punya ya Lorion gak gitu cepat untuk clearing wave-nya gitu. Tapi sedangkan dari KS Cloudbreak mereka punya waves dan juga Trixie yang bisa dengan cepat untuk melakukan clearing wave atau bahkan menzoning out apabila mereka ingin melakukan inisiasi lanjutan atau masuk ke arah tower milik teman-teman dari Charles Angel. Tapi kita lihat ternyata dari Charles Angel cukup berhati-hati, mereka cuma bermain sekitar 30% map aja. Mereka tahu itu daerah mereka tinggal segitu gitu. Udah gak bisa bergerak lebih jauh lagi. 40-50% mereka bakal pick off atau trap, jadi mereka cuma bermain 30% map
saja di arah tower yang mereka miliki, tapi ada satu yang masuk di arah top lane. Buat Breaker dibuka, tapi masih berhasil di dodge ternyata oleh kedua player dari teman-teman Charles Angel langsung di dive begitu saja ke arah masuk ke dalam, tapi Yoding masih berhasil untuk mundur. Mireska Moonfall-nya begitu coba dibuka, tapi ternyata gak konek karena siapa filter yang digunakan dengan cukup baik. Tadi gue lihat ada double trouble ternyata yang coba untuk menjualin juga, tapi Drusilla pun coba untuk masuk ke dalam, ternyata memukul bunuh teman-teman dari KS Cloud Prince. Sementara itu di arah bottom lane curi-curi dikit ternyata XQ lagi dan lagi menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Nah itu dia ya, menjalankan tugasnya dengan sangat baik dan akan membuat kawan-kawan dari KS Cloud Prince benar-benar memiliki keuntungan dari segi vision. Tapi udah ada Starry Night sekali lagi yang bakal coba dibuka, tapi dengan jaga jarak yang harus dilakukan sama seorang Alexa. Ini Alexa dari tadi emang harus kayak gini ya, mundur karena emang udah keculik beberapa kali. Dengan satu positioning yang cukup baik, Alexa sebenarnya bisa memberikan impact terhadap kawan-kawannya. Udah ada info kali ini double trouble masuk ke arah satu orang SK, tapi nggak bakal ada kontes juga yang dilakukan di antara kedua tim karena memang dari Charles Angel juga udah terkurung oleh seorang Ophelia yang benar-benar menjaga dengan cukup ketat kali ini. Nggak ada yang boleh lewat, nggak ada yang boleh masuk pada saat KS Cloud Bread untuk mengincar Dark Lord Slayer-nya ya, dan sudah mulai bergerak dari sisi tengah. Sekali lagi Charles Angel mengalami keadaan yang sama, tapi lo lihat Yodix dan juga CY, ini dia duo agresif dari Charles Angel yang dari tadi sempat beberapa kali melakukan penculikan juga ya. Iya bener banget, tadi beberapa kali melakukan penculikan, dipantau lagi buff loh, bener-bener ditungguin banget. Tapi tadi mungkin timingnya agak sedikit terlambat, double trouble-nya connect ke arah seorang Trixie ternyata dari Mireska. Untungnya nggak ada siapa-siapa di sana, at least bisa ngecek map aja lah ya. Tapi dari Ophelia kali ini harus sedikit respect lagi mungkin terhadap Lavionnya, karena dari scene ternyata udah mulai berasa pedes ke arah seorang Baldum. Tapi ternyata tidak mengendorkan tekanan yang diberikan oleh teman-teman dari KS Cloud Bridge di sini. Coba untuk melakukan satu upaya push di area mid lane. Masih belum ada wave yang masuk, tapi udah ada invincible player juga di di arah mid lane. Bakalan coba untuk di zoning aja sama seorang Fioxy dan fokus langsung ke tower tier 2 untuk teman-teman dari Charles Angel. Bakal akan dipaksakan masuk ke arah high ground, menurut gue nggak akan bagus sih, karena dari seorang GG Mueng dan juga Nakrotnya masih belum ada di posisi gitu kan. Jadi ada Starry Night sedang dipersiapkan, nggak dilempar ya ternyata. Ya nggak dilempar. Gue nggak tahu Alexa emang bener-bener mainnya udah hati-hati banget ke seorang Alexa. Hampir aja wave presence-nya menangkap karena dua orang, tapi Flip Breaker kali ini bakal coba dibuka oleh seorang Drusilla. Moonfall-nya masih coba di follow up dengan adanya shock and AW dari seorang Fioxy. Tapi di sisi atas udah ada satu tower juga yang bakal coba diincar, tapi Kar kali ini menjadi incaran utama untuk KS Cloud Bread dan 2-0 dimenangkan oleh KS Cloud Bread. Wow, dari KS Cloud Bread dia tadi nggak mau ambil pusing, nggak mau main game lama. Padahal tadi kalau gue lihat, lu kalau ngeh tadi XT-nya di bawah, dia lagi coba dapetin high ground yang bawah. Terus dia kayak nggak ngeh itu creepnya habis. Dia lanjutin sampai darah dia tinggal sisa sebar. Yeah. Kalau gue jadi teman-teman KS Cloud Bread mungkin ngelihat Nakrotnya kayak gitu, ada sedikit perasaan mundur dulu deh, takut. Tapi tadi mereka coba untuk ya udah kita langsung cepet tutup gamenya aja, karena dia nggak mau kejadian di game pertama keulang. Nunggu lama, akhirnya hero-hero dari Charles Angelnya jadi. Karena tadi kita lihat sih itu udah bisa jadi peringatan keras. Iya, CY-nya udah kerasa. Cuman yang jadi masalah adalah tadi ada beberapa kali Lorion nih gue ngeliatnya ya, Lorion udah keculik 2 kali tadi di setiap pergerakannya. Itu ngebuat akhirnya gue ngeliat Lorion ini mau nggak mau mainnya safe banget, terlalu safe bahkan, sehingga nggak ngasih impact yang besar. Benar. Ke arah teman-teman ya, padahal ini udah masuk mid game nih, ini waktunya Lorion untuk bermain gitu lah gitu kan.